Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal laila wan nahara wal mauta wal hayata tadhkiratan liulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah razzaqul wahhab. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nadhiratat tawwab. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil ma'ab. Fa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wa qala Allah ta'ala aidan alladzina amanu wa amilus solihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari kiamat didatangkan orang yang paling nikmat hidupnya sewaktu di dunia dari penghuni neraka. Lalu ia dicelupkan ke dalam neraka sejenak. Kemudian ia ditanya, hai anak Adam, pernahkah kamu melihat suatu kebaikan? Pernahkah kamu merasakan suatu kenikmatan? Maka ia menjawab, tidak, demi Allah ya Rabb. Dan didatangkan orang yang paling menderita sewaktu hidup di dunia dari penghuni surga. Lalu ia dicelupkan ke dalam surga sejenak, kemudian ditanya, hai anak Adam, pernahkah kamu melihat suatu kesulitan? Pernahkah kamu merasakan suatu kesengsaraan? Maka ia menjawab, tidak, demi Allah ya Rabb. Aku tidak pernah merasakan kesulitan apapun, dan aku tidak pernah melihat kesengsaraan apapun. Mari merenung. Bayangkan kita mengalami 24 jam. 12 jam kita menyaksikan neraka. 12 jam kita menyaksikan surga. Kemudian kita kembali sehat dan menjalani hidup seperti biasa. Apakah yang akan terjadi pada kita? Dipastikan kita akan mengalami paradigm shift atau perubahan persepsi. Di antaranya persepsi kita tentang kematian yang akan sama sekali berubah. Bila mengingat neraka dan amarahnya, kematian ternyata lebih menakutkan dari yang kita kira. Namun sebaliknya, bila mengingat surga dan ampunannya, kematian ternyata sama sekali bukan sesuatu yang berbahaya, bahkan justru indah. Begitu pula persepsi kita akan kehidupan dunia, pastilah berubah. Bagi orang yang telah menyaksikan surga dan neraka, apakah kiranya kehidupan dunia itu bagi mereka? Tentu mereka akan memandang kehidupan dunia ini sebagaimana yang diungkapkan dalam Al-Quran. Di antaranya, 1, kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurauan. Sebagaimana firman-Nya, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwu wa la'ibu wa inna daral akhirata layyal hayawanu law kanu ya'lamun. Artinya, dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui. Quran Surat Al-Ankabut 64. 2, memandang kehidupan ini sebagai ladang amal. Dalam surat Al-Mulk ayat 2 firman Allah SWT, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Artinya, yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya.
dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Semua yang dilakukan di dunia laksana tanaman, baik ataukah buruk, semuanya kelak akan dituai di akhirat. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Qari'ah ayat 7-8, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Sehingga muncullah ungkapan di kalangan umat Islam, ad-dunya mazra'atul akhirah. Artinya dunia adalah ladang bagi akhirat. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, bagi orang yang telah menyaksikan surga neraka, apa yang penting dan perlu diperjuangkan sama sekali berbeda dari mereka yang belum pernah menyaksikannya. Apakah kiranya yang penting di kehidupan dunia bagi orang yang telah menyaksikan bagaimana surga neraka, bisa dipastikan bagi mereka yang penting hanyalah keridhaan Tuhan atau keridhaan Allah SWT. Hal ini mengingatkan kita pada statement seorang arif billah, tidak ada yang perlu ditakuti di dunia ini selain apakah Tuhan happy denganku. Dengan perkataan lain, yang berarti dalam hidup ini hanya cintanya, serta hal-hal yang mendekatkan kita dengan cintanya. Bila lebih teknis lagi, amal soleh, orang soleh, tempat-tempat beramal soleh, dan segala yang mendekatkan padanya lah yang berarti. Sebab harta, perhiasan, dan lainnya menjadi hambar, bahkan pahit bagi orang yang telah menyaksikan surga neraka. Sekarang mari merenung kebalikannya. Bagi orang-orang yang belum pernah menyaksikan surga neraka, bahkan tak percaya adanya surga neraka, maka apakah bagi mereka kehidupan dunia itu? Bagi mereka adalah tempat berlomba-lomba dalam hal harta, kekayaan, kedudukan, dan keturunan. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam firman-Nya, "I'lamu annamal hayatud dunya laibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad kamatsali ghaitsin a'jabal kuffara nabatuhu tsumma yahiju fatarahu musfarran tsumma yakunu hutama wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian hancur. Dan akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Quran surat Al-Hadid ayat 20. Bagi mereka yang belum menyaksikan surga neraka, bahkan tidak percaya adanya surga neraka, apa hal yang penting di dunia ini? Semuanya penting. Anak, keturunan, harta, dan mereka saling berlomba dan berbangga-bangga akan itu di antara mereka. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Jika kita bandingkan manakah yang lebih bahagia, manakah yang lebih rileks, dan manakah yang lebih tenang hidupnya, orang yang percaya akhirat atau tidak? Tentulah yang percaya akhirat. Itulah sebabnya kita perlu menghidupkan hati kita agar yakin dan terasa benar keberadaan akhirat yang abadi itu. Di antara cara menghidupkan hati adalah dengan banyak membaca dan mentadabburi Al-Quran. Sangat banyak Al-Quran bercerita tentang surga neraka dan proses perjalanan akhirat. Selain bernilai zikir dan membawa berkah, membaca Al-Quran dan merenunginya dengan hati
akan menguatkan kesadaran kita akan adanya akhirat. Hidupkan juga hati kita dengan berteman kepada orang-orang soleh. Hidupkan hati dengan banyak-banyak berpuasa. Hidupkan hati dengan banyak sholat sunnah, utamanya tahajud. Dan di antara yang penting, hidupkan hati dengan memperbanyak zikrullah siang malam, pagi dan petang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innad dunya mal'unatun mal'unun, ma fiha illa dzikrullahi wa mawalahu wa alim al muta'allam. Artinya sungguh dunia itu terlaknat dan segala yang terkandung di dalamnya pun terlaknat, kecuali orang-orang yang berzikir kepada Allah, yang melakukan ketaatan kepadanya, seorang berilmu atau pencari ilmu. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang hidup hatinya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qauli hadza wastaghfirullaha innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi dzikrihi tatma'innul qulub wa bi fadlihi wa rahmatihi tughfarud dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghama liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi matta salat ainum binadari wa adunum bi khabar. Amma ba'du fa ya ma'asyiral muslimin, ittaqullaha ta'ala wa darul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsih. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al islam wal muslimin wa li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma nas'aluka imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa lisanan dzakira wa qalban khashi'a wa amalan sholihah. Allahumma dafa'annal ghala wal waba wa zalazila wal mihan wa su'al fi'atani ma dhara min hawa ma batan am baladina hadha khassah wa an sa'iri biladi muslimina amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ma'asyiral muslimin, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.